Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kasihkan tutorial bagaimana cara kita merangkai kelistrikan dengan model yang termostat elektrik. Nah, jadi termostat elektrik seperti ini, ada 3 buah kabel dan 1 buah resistor seperti ini. Nah, jadi langsung kita ke diagramnya. Jadi pertama-tama kita gambar aki dulu seperti ini. Terlebih dahulu seperti biasa seperti ini. Aki kita kasih min, kita kasih plus seperti ini. Lalu kita gambar kunci kontak. Kunci kontak seperti ini dengan kode yang pertama ada B, ada ACC, ada on atau IG, terus yang terakhir ada ST. Kita kasih dulu seperti ini. Di sini B, lalu di sini ACC, lalu di sampingnya lagi ada IG dan ST seperti ini, starter. Lalu kita gambar relay. Jadi relaynya setelah kunci kontak seperti ini, kita gambar relay dengan 4 kaki. Relay itu ada macam-macam kakinya ya, ada kaki 4 dan ada kaki 5. Nah, di relay ini terdapat kode diantaranya 87, outputnya 30, lalu ada 85 dan 86. Nah, tentunya kode-kode tersebut ada tujuannya buat apa, 86 kemana, 85 kemana, 30 kemana, kayak gitu. Pasti ada jalur-jalur tersendiri. Lalu setelah ini kita gambar switch putar. Nah, switch putar ini terdapat 5 buah kaki seperti ini. Nah, ada smooth, ada 5 buah kaki, diantaranya masing-masing mempunyai kode. Yang pertama kode B, di sini kode B, lalu kode C, lalu kode L, M, dan kode H seperti ini. Setelah kita gambar saklar putar, kita gambar blower. Kita gambar blower kurang lebihnya seperti ini dari atas. Oke. Kita gambar blower kurang lebihnya gambarnya seperti ini ya, guys. Di sini motor blower dan ibarat kata di sini ada box evaporatornya ya. Nah, di sini box evaporator. Di blower di sini terdapat 2 buah kabel. Nah, lalu kita gambar resistor. Di blower ini terdapat resistor. Kita menggunakan resistor 3 percepatan. Ada yang menggunakan 3 percepatan, ada yang menggunakan 4 percepatan. Jadi resistor seperti ini penampakannya. Di resistor ada 3 kabel, yang mana masing-masing juga mempunyai kode, diantaranya L, M, dan H seperti ini. Lalu setelah kita pasang resistor, kita gambar termostat seperti ini. Kita gambar termostat yang merek formula seperti ini. Ini formula kita gambar. Oke. Di termostat ini yang model elektrik terdapat nih, di sini ada belalai buat termistornya. Letaknya berada di depan evaporator. Lalu di sini ada 3 buah kabel. 1, 2, 3. Nah, masing-masing kabel ini biasanya warnanya, coba kita geser di sini, merah.
merah, terus yang tengah hijau, dan yang satunya lagi hitam. Oke, ini merek Formula ya. Formula. Ada 3 kabel yang keluar. Lalu kita gambar LPS. LPS-nya di sini aja. Oke, kita gambar LPS. LPS-nya kita menggunakan yang LPS 2 kaki. Seperti ini. Oke, LPS. Lalu kita gambar kompresor. Nah, kita gambar kompresornya bisa kompresor Sanden ataupun kompresor Denso, itu sama cara merakitnya seperti ini. Anggaplah kita gambar kompresornya seperti ini. Maaf kalau gambarnya acak-acakan ya. Yang penting jalurnya bisa dipahami. Seperti ini. Kurang lebihnya kompresornya gambarnya seperti ini. Oke, lalu kita terakhir gambar kondensor beserta extra fan. Ibarat kata di sini kondensor, lalu di sini ada kipas extra fan. Nah, di sini fungsi kipas extra fan buat pendingin kondensor, karena kondensor itu kan ketika freon sirkulasi akan panas. Nah, di kondensor ini atau kipas terdapat 2 buah kabel seperti ini. Oke, udah cukup ya. Jadi rangkaian ini menggunakan 1 buah relay. Tergantung yang mau pasang itu bisa dikasih 1 relay, 2 relay, 3 relay. Tergantung nanti part-partnya apa aja yang mau kita pasang relay. Kipas kita pasang relay, kompresor kita pasang relay, blower kita pasang relay. Berarti kita harus membutuhkan relay 3. Tapi di video kali ini kita menggunakan relay 1 dulu. Besok relay 2, relay 3-nya di next video. Lalu cara merangkainya seperti ini. Dari min baterai otomatis kita sambungkan ke ground. Kode ground seperti ini. Lalu dari plus baterai kita masuk ke plus kunci kontak mobil. Lalu 87-nya ini nanti kita akan kasih plus dari baterai langsung. Seperti ini. Dari plus baterai langsung kita kasihkan ke 87. Seperti ini melalui sikring. Di sini sikring ya. Lalu kunci kontak outputnya dari IG atau kontak kita sambungkan ke 86 seperti ini. Dari 86 menuju coil atau kumparan. Nanti di sini kita kasih 85-nya ground. Nanti untuk cara kerjanya kita jelaskan di akhir video. Lalu output dari relay ini kodenya 30 kita masukkan ke B saklar putar, di sini B. Oke, di situ B. Nggak kelihatan ya. B. Oke, seperti ini. Lalu dari B ketika kita putar kunci kontak, maka relay akan menghubungkan 87 ke 30. Lalu switch AC-nya kita putar ke posisi 1, maka yang terjadi di sini C dan L akan terhubung. Lalu kita hubungkan yang kode L, kita sambung ke resistor L seperti ini. Kita juga udah pernah bawakan videonya. Lalu untuk kode M kita sambungkan ke kode M seperti ini. Lalu yang kode H dari switch kita sambungkan ke kode H dari resistor. Nah, lalu kita menuju ke blower. Nah, di blower di sini terdapat 2 buah kabel yang mana kita kasih 1 kabel ke massa atau ground seperti ini. Lalu kabel yang satunya lagi kita tarik langsung hubungkan ke kode H dari resistor ataupun dari saklar di sini. Oke, lalu kode C-nya kita belum
hubungkan. Nah, ini buat kode C. Jadi kompresor L itu putaran low, M itu putaran medium ke resistor, yang H itu putaran high. Lalu yang C kita sambungkan ke di sini termistor yang merah. Kita tarik kabel, kita hubungkan termistor yang merah seperti ini melalui sikring. Oke, seperti itu. Lalu yang hijau di sini, hijau ini output dari C. Jadi formula ini di dalam sudah terdapat rangkaian relay. Jadi kita tidak usah menambah relay lagi. Relay ini berfungsi untuk menghubungkan arus ke kompresor. Nanti setelah suhu evaporator sudah dingin, maka arus akan diputuskan secara otomatis oleh formula ini. Di kompresor di sini kan terdapat kabel. Ada satu buah kabel. Lalu di kompresor di sini bodinya sudah terdapat massa atau ground. Kita hubungkan yang warna hijau ini adalah kompresor. Kita hubungkan ke kompresor seperti ini, ke magnet cloud kompresor. Lalu di sini ada kipas. Terdapat dua buah kaki, yang mana satu kaki kita kasih ground atau massa. Lalu yang kaki satunya lagi kita tarik kabel, kita hubungkan ke posisi yang hijau, kabel hijau. Nah, nanti di sini bisa dikasih relay tambahan. Jadi relay tambahan buat kipas. Tapi kalau misal enggak dikasih relay pun udah jadi. Lalu LPS ini fungsinya buat pengaman kompresor. Jadi ketika di jaringan AC nggak ada freon, maka kompresor nggak akan bisa nyala ataupun aktif. Hitam ini nantinya kita kasih ground melalui LPS. Oke, jadi yang hitam ini kita tarik kabelnya seperti ini, kita kasihkan ke kaki LPS yang satu, karena yang satu kan nanti kita kasihkan ke body ataupun ground seperti ini. Oke. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini untuk merangkai kelistrikan mobil Sanden, atau rangkaian AC merek Sanden ataupun Denso itu sama seperti ini, menggunakan satu buah relay seperti ini. Ataupun kalau kita masih kurang puas, kita kasih relay buat kipas. Oke, nanti di sini kita kasih relay buat kipas. Tapi nanti di video selanjutnya ya kita kasih relay buat kipas. Oke, jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi dari arus aki menuju ke kunci kontak B. Jadi kunci kontak B ini ketika kita putar posisi on atau IG, maka arus akan mengalir dari baterai ke relay. Dimana relay ini kaki 86 dan 85 ini kita kasih ground. Maka yang terjadi di sini ada induksi magnet, sehingga platina yang di atasnya akan terhubung, sehingga arus plus dari aki akan terhubung ke kontak 87 dari 87 ke 30. Di sini akan terhubung, ketarik, sehingga akan terhubung ke kode BD switch saklar AC-nya. Nah, ketika kita putar switch AC-nya di sini kita putar ke posisi nomor 1, maka di sini yang terjadi kode C dan kode L akan terhubung secara bersamaan. Di sini ada 5 kaki, yang mana B, L, M, H dan C. C ini buat kompresor, L ini buat putaran low atau rendah ke resistor, ke blower, yang M ini putaran medium atau sedang. Yang ketiga adalah putaran high atau percepatan tinggi buat kipas. Misal nih kita mau putar ke posisi L, maka arus yang akan mengalir dari B switch akan mengalir ke switch kode L dan C. Dari L ke resistor, dari resistor di sini ada kumparan, hambatan-hambatan, sehingga yang tadinya 12 volt masuk ke L, nanti keluar atau output voltasenya di H itu misal 9 volt. Jadi putaran blowernya rendah. Begitupun ketika kita putar ke posisi M, itu C masih tetap
selalu terhubung. Nanti arus masuk dari B saklar ke M, di sini masuk 12 volt, di sini ada hambatan ya, resistor, maka nanti yang keluar dari H misal 11 volt. Jadi putaran blower itu lebih kencang daripada yang L. Lalu yang dari C terhubung ke sini, ke fuse. Dari C ke fuse nanti terhubungnya ke merah. Ini termostat formula yang udah digital. Ada juga yang 3 kaki, ada juga yang 5, ada yang 6, 7, 8, banyak versi. Kalau ini yang udah model elektrik yang sering kita jumpai di mobil seperti ini. Dari merah plus, nanti di sini sudah terdapat rangkaian relay dan yang lainnya. Nah, di sini terdapat ekor buat termistornya. Termistornya itu nancep di depan evaporator. Lalu yang hijau ini C, kompresor, output dari relay formula ini masuknya ke kompresor sama kipas. Jadi ketika suhu ruangan mobil atau suhu evaporator sudah dingin, maka di sini relay akan memutuskan arus ke kompresor dan kipas. Nah, fungsi LPS ini ketika LPS ada tekanan dari freon di jaringan AC, maka LPS secara otomatis akan terhubung, sehingga ground yang dari bodi mobil akan terhubung ke ground termostat yang formula ini, termistor. Nah, sebaliknya ketika nanti di jaringan AC nggak ada freon, maka LPS secara otomatis tidak akan bisa menghubungkan arus negatif ke formula, sehingga formula ini tidak akan bisa memerintahkan arus buat masuk ke kompresor. Jadi ketika nggak ada freon ataupun freon baru dikuras, dinyalakan AC, kompresor sama kipas tidak akan bisa menyala. Oke, jadi cukup sekian ya penjelasan dari video kali ini. Di sini resistor, di sini evap. Oke. Di sini kompresor. Dan di sini fan. Semoga bisa dimengerti, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di next video kita akan buatkan tutorial yang menggunakan 3 relay sekaligus. Jadi nanti kita ada tambahan 2 relay. Yang pertama ini karena banyak versi, Bang, ketika kita pemasangan gak ada relay apakah bisa? Saya jawab bisa. Bang, ketika kita mau merangkai kelistrikan cuma 1 relay bisa apakah? Ya bisa atau enggak? Saya jawab juga bisa. Jadi versinya banyak. Ada yang gak pakai relay, ada yang mintanya relay 1, adanya relay 1. Kalau relay 3 gimana cara ngerenya? Besok di next video kita akan bawakan videonya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.